Namanya siapa, Kak? Lara. 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 Rara. Ya. Gua Andra. Oh, kayak nama temen gua. Iya sih banyak. Iya Ya, namanya. temen si mantan. Wow. Aduh, Wow. belum dideketin udah jadi mantan nih. Aduh. Kan beda orang, cuma beda nama doang. Siapa tahu sikapnya beda. Baik. Orang mana? Aku orang Makassar, tapi lagi nggak di Makassar sekarang. Wah, jauh. Kakaknya dari mana? Bogor. Ya, nggak jauh sih, aku kan dulu tinggalnya di Jaksel sama Bekasi. Tapi sekarang Di Jepang. ya kan makin jauh itu. Mohon maaf nih. Iya sih. Gimana sih konsepnya? Tapi kan eh asalkan ada kemauan kan dekat tuh bisa diusahain. Oh begitu. Iya dong. Apa sih yang nggak bisa? Apa gunanya pesawat diciptain? Ya, Kalau iya nggak bisa sih. datang ke rumahmu melamar. Ay. Wah, keikutan. Kakaknya umur berapa? Tahun ini 20. Wah, 20 ya. Aku 25. Kita beda 2 tahun. 5. Tahun ini 25 apa? Tahun, ya jangan spill umur lah. Malas kalau kelihatan tua udah. Enggak apa-apa. Aku Lagi tak. kan umur cuma angka, anjay. Enggak usah. Aku suka dong. Suka banget dengarnya. Kakaknya baru putus berarti sama mantannya yang namanya Andra juga. Enggak, udah lama itu SMA. Udah lah, gak usah dibahas. Iya, iya. Sekarang pacarnya orang mana emang? Pacar aku di Korea ada 14. Wow, wow, aduh, aku nggak bisa dengar. Aku udah tahu tuh arahnya kemana. Aduh, udah, aduh. Maaf ya. Ampun. Aku menyerah, aku mundur. Berat ya saingannya. Enggak kok. Kan itu cuma ini. Halu aja. Ya kali kalau pas tunangan atau nikah wajahku ditempeli posternya. Aduh. Ya, aku ingin menikahi dia. Wajahmu boleh tempeli poster nggak? Gak sejahat itu. Aduh, parah. Sekarang Di sana kerja. Iya, kerja. Lagi ngumpulin duit untuk ngelamar, tapi belum ada pasangan. Banget. Emang di sana bukannya banyak? Gak mau nyari yang di sana? Enggak, aku lebih cinta produk Indonesia. Anjay. Aduh. Kakaknya sekarang Rara, kegiatannya apa sekarang? Kuliah? Wow, mahasiswi semester 2. 4. Wah, cepet banget. Emang semester 4 dong? Kan 2004. Masuk ke tahun 22. Oh, 24, kirain masih semester 2 kalau 20 tahun. Enggak deh. Ini aja udah muka-muka stres. Emang jurusannya apa, Ra? Tebak ya. Eh, Jurusannya sering banget dikaitin sama orang-orang yang berseragam. Pasti selalu kalau aku ngomong jurusan ini, pasti orang ngomongnya pasti nyarinya yang berseragam. Halo, Dek. Iya, tapi aku nggak suka sama yang berseragam. Kenapa? Karena nggak apa-apa sih, nggak suka aja. Takutnya kalau misalnya dia udah berseragam, terus kan aku sekarang keperawatan tuh pasti kayak
Wah, tuh kan bener pasti ngincernya berseragam bla bla bla. Enggak deh, ribet. Tapi nggak menutup kemungkinan jodoh, maksudnya nggak menutup kemungkinan untuk dapat pasangan yang berseragam kan. Iya sih, Iya. tapi kalau untuk dari apa namanya dari keluarga itu big no. Oh, Walaupun kakek dulu almarhum kakek dari Abi sama Umi itu dua-duanya TNI. Aneh kan? iya, iya, Sama iya. sih juga. Oh, mungkin mereka tahu kan bahwa kalau misal yang TNI itu, maksudnya yang berseragam, mungkin dia tahu sisi dalamnya gitu. Iya sih. Tapi sempet waktu itu kenal sama yang berseragam cuma kok baik awal doang, makin kesini kok apa namanya ngerti lah kayak permintaannya tuh aneh-aneh gitu loh. Wow. Aneh kayak kesel. Iya, Kan iya, iya. aku tipe yang kalau gak suka pasti selalu ngomong. Terus aku bahkan sampai yang ngomong gini loh kayak ngapain awalnya baik bebas segala macam terus kayak makin kesini kok baru apa namanya itu kan masih hitungan baru kan kok Iya, udah iya. minta yang aneh-aneh gimana nanti apa kalau ini gitu. Jadi habis itu udah dilepas. Saya paham-paham pikiran. Ya, laki-laki bejat lah, oknum. Iya tuh Iya. makanya kayak jadi lu gunain seragam itu yang bener, Wih, betul banget. jangan mentang-mentang berseragam bisa seenaknya. Lu pikir gue takut? Enggak, ngapain takut, sama-sama makan nasi. Betul, sepakat aku. Iya sih, kadang Nah, mungkin mereka ngerasa kayak, wah, banyak nih yang ngincar gua nih, kayak gua bisa dapetin apa aja nih dengan gua berseragam. gampang. Dia pikir mungkin cewek semua gampangan kali ya. Itu dia. Cuma masalahnya yang keselnya adalah seragamnya itu seragam TNI. Karena kan aku pikir kayak aku punya kakek dua-duanya TNI nih. Nah itu tuh sama banget kayak kakekku yang dari Abi Oh, angkatan darat kan. Nah ya udah aku kayak nanya-nanya gitu terus aku nanya apa dia tuh jawabnya kayak ya dijawab tapi kayak habis itu loncat lagi ke yang kayak gitu jadi udah deh skip males. tapi udah pernah jalan sama dia. Nah, belum. Baru baru Tadi di cetan Jakarta. doang udah aneh-aneh. Nah, Gimana kalau jalan? itu dia. Wah, Karena hati-hati. waktu itu aja dia bilang kan apa namanya misal aku bilang aku di Bogor, nah dia tuh tugas di Jakarta. Terus dia bilang ya udah kapan-kapan aku ke Bogor. Terus nanti kita apa jalan ke puncak. Terus kayak, baru kenal lu ngajakin jalan kan takut ya. Iyalah, kita baru kenal juga. Udah ngajakin hangout aja kayak so asik gitu. Terus ya udah aku bilang aja aduh sibuk sorry ya gitu. Iya, 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 paham, paham. Padahal kerjaannya cuma rebahan. Haha. Iya sih, paham, paham. Apalagi mahasiswi keperawatan memang incarannya ya bukan cuman ceweknya ngincar cowok, tapi cowoknya juga ngincar yang perawat-perawat. Temanku banyak yang berseragam. Iya temen-temenku tuh sebenarnya ada yang maksudnya yang pacaran sama tapi bukan TNI ya dia polisi tapi pacarannya tuh bener-bener yang dari sebelum si cowoknya udah jadi polisi gitu loh Paham, jadi paham. nemenin bener-bener dari nol. Yes. Nah itu kan yang apa ya orang kalau misalnya mau ngatain lu pasti milih yang berseragam juga mikir kayak dulunya enggak bisa dia nemenin dari nol terus kalau misalnya tiba-tiba sama yang berseragam ya mungkin tanda tanya buat orang-orang. Betul, betul. Setuju sih, setuju banget. Tapi kenapa yang dicap kayak gitu keperawatan sedangkan banyak bidan yang sebenarnya kayak gitu juga maksudnya incaran juga bukan incaran ya bahasanya gimana sih kayak gitu lah. Iya, iya, iya. Ya, mungkin karena udah kayak udah jadi budaya ya, bukan budaya juga ya.
kebiasaan gitu. Pasangan ini yang keperawatan pasti biasanya sama yang berseragam. Yang berseragam juga pasti ngincarnya yang keperawatan mungkin ya. Iya sih. Atau mungkin karena kalau keperawatan di mereka ada, karena kan ngerawat, sedangkan bidan emang di sana ada yang ngelahirin. Iya juga. Masuk akal mah. Terus kan ada rumah sakit yang memang khusus untuk anggota-anggota kan. Iya. Ya untung saya PKL tidak di sana. Di mana? Aku dapet di Tarakan. Jauh juga ya. Lumayan lah. Selama 2 bulan, hampir 3 bulan di Tarakan. Tarakan tuh di Kalimantan kan? Enggak, Tarakan Jakarta. Jakarta. Tarakan Jakarta. Soalnya setahu gue ada Tarakan di Kalimantan juga. Ada. Makanya pas gue ngomong PKL di Tarakan, saudara udah bilang, lu ngerantau lah. Emang ternyata ada juga di sana. Berarti bukan cuma gue yang ngomong gitu Tarakan. Kira. By the way, berarti selain kuliah di rumah aja baring gitu. Oh iya, itu kan perawat nih. Berarti udah pernah didekatin sama cowok-cowok yang berseragam selain itu tadi kan? Ada yang baik nggak? Enggak, gue nggak pernah nyari sih, baru ketemu sama itu pun dikenalin sama temen. Ketemu langsung gitu? Enggak, jadi gue punya temen SMA. Nah, cowoknya dia tuh temen-temennya banyak yang berseragam gitu. Nah, salah satunya yaitu dikenalin lah. Terus akhirnya ya udah gue cerita lah tentang kelakuan dia kan ke temen gue yang kenalin itu. Terus akhirnya kata dia, udah nggak usah, gue nggak tahu kalau orangnya bakalan kayak gitu. Wah, parah. Akhirnya ya pasti tuh ujung-ujungnya mau ngajakin aneh-aneh. Iya. Cowok. Dia mungkin oknum saja. Gak tahu. Tapi emang tipe Rara yang kayak gimana, cowok yang kayak gimana gitu? Bingung ya kalau ditanyain tipe. Iya jangan bilang yang kayak 14 si cowok tanpa itu, tanpa obat gitu. Ya, kalau itu sih ya gimana ya. Masih baik. Aku kan masih tipe orang yang manja, karena dibilang ya kan karena sendiri juga kan, jadi ya mau nggak mau apa harus sendiri. Terus ya bisa bikin aku lebih baik lagi, rajin ibadahnya, bisa ya pasti tentang agama lah yang ini. Duit. Kalau duit kan kita bisa mulai dari nol. Tapi ya pasti harus, setidaknya dia punya lah. Tapi dari hasil dia sendiri ya, bukan dari orang tua. Wah, aku belum punya apa-apa lagi, Rara. Gimana dong? Apa nih maksudnya? Enggak. Berarti agama maaf sih, sensitif sih. Agama emang agama apa? Islam. Wah, kirain. Berarti nyari yang ustadz aja sekalian. Bagus aja. Kenapa? Ada apa dengan ustadz muda? Nggak tahu ya. Kenapa ya? Kurang gaul ya, kayak kurang bisa beradaptasi sama lingkungan gitu.
Tapi kan sekarang banyak banyak ustadz muda yang gaul kan. Cuma kayaknya kalau sama ustadz saya yang minder. Ya nggak bisa. Gimana dong? Enggak sih, nggak pernah. Sumpah, nggak pernah kepikiran nyari ustadz. Ya, Iya sih. Nggak coba pernah deh beneran. pikirin deh, coba deh pikirin. Oh, langsung disuruh bercadar. Iya. Enggak sih, tapi emang dulu tuh sempat 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 make. Cuma karena ya mungkin dunia kuliah kan pengaruhnya banyak, jadi Wah, berat banget tuh, berat sumpah. ya jadi Aku juga ngerasain waktu kuliah pakai cadar aku. gimana gimana maksudnya? Enggak Enggak emang. sih, jadi aku tuh dari SD tuh masuknya IT, Ah, dan SMA tuh aku termasuk yang sekolahnya tuh bener-bener kayak pondok, jadi antara cewek sama cowok dipisah. oh pernah mondok. Enggak, bukan pondok, jadi dia Islam, tapi yang Islamnya tuh yang bener-bener ini banget tuh, jadi kelas untuk perempuan sama untuk laki-laki dipisahkan, gedungnya juga dipisah. Wah, ya, paham. Wah, se Jadi se-Islami itu ya sampai. ya sayangnya sih enggak ya. Ya kan kita usia muda ya, maksudnya kita masih di kepala yang sama kan, kita cuma beda berapa tahun gitu. Kita kan pasti mau nyoba banyak hal kan. Tapi berarti seumuran sama abang. Abang tuh abang tuh 26, mau 26. Aku lupa umur abang gue sendiri ya. Iya, sekitaran segitu. Hampir sama berarti. Iya, gua 21 lah. Ya, masih cocok tau, bener. Wah, ngomong 25 aja kayak, serius 25. Gak percaya. Katanya orang muka aku tuh baby face gitu. Iya. Makanya kan enggak. Tadi pas ngomong 25, serius 25. Kayak bukan 25. Arigato Mungkin gozaimasu. karena di sana juga nggak sih pengaruh cuaca, jadi Betul. nggak kelihatan. Amin. Arigato gozaimashita. Aduh, gue nggak ngerti kalau Thank you so much. berarti keren dong bisa bahasa sana. Iya, nanti kalau selesai kuliah mau kemana? Selesai kuliah, insya Allah kerja. Kira-kira udah ada target kerja di mana nggak? Atau relasi gitu? Saya ada orang dalam di salah satu rumah sakit. Oh, ada orang dalamnya di rumah sakit. Ada. Ada di salah satu rumah sakit di Jakarta. Tanteku kepala perawat, kakak sepupuku ada yang jaga di jantung sama di ICU. Jadi ya udahlah. Double orang dalam nih. Dia alhamdulillah lulusnya kan barengan sama sepupuku yang lain kan. Dia juga keperawatan. Insya Allah barengan kerjanya. Amin, semoga lancar nanti. Amin. Kerja. Tapi bagus sih kalau udah ada, karena gua salut sih kalau ada yang punya relasi gitu. Iya, tapi kan tetap aja apa sih, banyak yang kayak apa sih, gara-gara ada orang dalam makanya di ini. Terus pasti kan kalau misalnya kayak misalnya kita udah kerja, terus kalau perawat tuh kan dia ini ya, apa sih, iniannya tuh nyawa gitu kan. Berapa sih kalau sedikit bikin kesalahan aja tuh pasti bakalan disangkut pautin sama, kayak aku punya tante nanti malah disangkut pautin sama tante, jadi kan kasihan tante yang namanya tuh jelek gitu. Oh iya sih, betul juga. Makanya, tapi aku percaya sih Rara pasti, kalau aku ngebaca dari Rara tuh pasti orangnya bertanggung jawab gitu. Amin. Kalau aku dengar cara
maksudnya ngomongnya dari tadi ya. Apalagi bisa tahu kayak cowok-cowok bejat kayak itu tadi yang kita bahas tuh, udah bisa kayak gua nggak cocok sama lu kayaknya bejat gitu. Sebenarnya kalau kayak itu bukan emang kelihatan ya? Entah dari cara ketikannya itu bukannya kebaca. Aku mau aku liatin nggak chat orang polos. Oh, kirain. Mana tuh chat nih ini cowok semua nih. Woi, apa-apalah. Tapi bukannya malah ini ya. Tapi orang mikirnya macam-macam loh. Kesepian cuy. Maksudnya bertahan jomblo tuh kesepian ya. Ngejar kesuksesan tuh kesepian banget. Iya, butuh penyemangat. Iya sih. Semoga aja bisa nanti. Semangat. Nah, Oh, itu berarti lebaran kemarin pulang. maunya sih pulang, tapi bisanya cuman ke lebaran di sini sama orang-orang Indo. Kangen dong sama orang rumah. Enggak sih, karena udah biasa berjauhan ya. Kangen sih kangen, tapi enggak terlalu gitu karena apa ya? Aku lama tinggal di rumah soalnya. Aku tiap hari tinggal di rumah, keluar sebentar. Enak banget ya. Masuk rumah kayak aku balik ke surga aku. Wah, kalau dalam bahasa Arabnya itu apa? Baiti jannati. Rumahku surga. Bisa bahasa Arab juga. Bahasa Arab gimana Surga ya? tuh Arab sebenarnya. Tapi aku bisa bahasa Arab. Takallama lugatul Arabiyah ismi Andri ana min Makassar umri itu ya itu doang. Gua dulu bahasa Arab tiap hari, tapi sekarang udah ketutup bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Keren dong. Ya dulu doang. Pondok atau apa? Iya, aku mondok 3 tahun. Habis itu ya ke jalur yang mungkin kurang benar atau bisa jalur yang salah lah masa SMA. Balap-balapan, tawuran. Ya masa-masa itu mah pasti iya ya. Nakal kan. Apalagi masuk kuliah, kuliah tambah. Ya, kuliah sih aku sibuk di kegiatan relawan. Aku coba teman-temanku pada bilang dulu dari SMP sampai SMA tuh aku termasuk alim, itu sekarang ya begini. Kayak dulu kan SMA kerudungku panjang, tapi sekarang kalau misal kuliah pakai pasmina, tau lah model pasmina. Kalau sekarang kayak cuma diituin terus akhirnya kelihatan, karena pergaulan dan tren-tren. Jadi ya kita mau nyoba lah sebagai anak muda kan. Tapi kan mungkin ya orang apa ya, kalau dari keluargaku ya mewajari, walaupun ya sempet ya pasti ada pro dan kontranya. Betul lah, cuma alhamdulillahnya dia yang ngerti posisi anak muda zaman sekarang. Apalagi kan aku keperawatan dan pasti akan lebih banyak menggunakan seragam dibanding baju-baju bebas. Jadi aku dibebasin untuk baju terserah mau gimana, yang penting tetap pakai kerudung. Oh iya sih. Bagus. Jadi kamu bakalan
nyambung sih kalau ngomong sama koko dan abangku. Kenapa? Karena dua-duanya adalah lulusan pondok. Aku cuma 3 tahun di pondok. Gak apa-apa lah. Kan bisa ini. Soalnya aku kalau ngomong sama mereka gak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Mereka bahasa agama mulu ya. Sumpah iya. Gak kuat. Gak kuat. Bener-bener gak kuat. Cuma kalau misalnya lagi ngomong sama aku nih, dan sepupuku juga ada yang di pondok kan, sampai sekarang gak selesai-selesai. Sumpah, dia harusnya sekarang udah kuliah, dia di bawah aku setahun, tapi sampai sekarang masih di pondok. Terus akhirnya dia diomelin. Terus mereka debatnya pakai bahasa Arab. Terus aku kayak, hah? Terus gue harus ngapain? Gue gak bisa ngapa-ngapain, gue gak bisa ngomong apa-apa. Terus kalau misalnya lagi kumpul keluarga, ada beberapa yang menggunakan bahasa Arab. Terus aku dengan blow on-nya diajak ngobrol, coba jawabnya amin. Udah, karena gak ngerti. Itu ada kawanku kalau lagi kumpul keluarga. Jadi maaf. Sampai segitunya ya. Iya. Dia waktu itu sempat ditanya pakai bahasa Arab. Kayak nanya pakai bahasa Arab, terus aku kayak diem dulu kan, karena mikir dia orang nanya apa sih. Terus aku ngikut lah sepupuku yang dari pondok. Dia didiemin. Terus aku coba bilang, naam. Udah nggak tahu tuh dia nanya apa, tuh tiba-tiba pas aku pulang aku nanya, tadi nanya apaan kok? Oh, nanya masalah kuliah doang. Tapi kenapa harus pakai bahasa Arab gitu kan, lo tau gue nggak bisa. Dia mau pamer gitu, bilang gue bisa bahasa Arab lo, keren nggak? Parah banget. Terus gue jawabnya pakai bahasa gaul lah. Ya mungkin ya orang-orang pondok tuh gitu, suka ngeluarin kayak, gue bisa bahasa Arab nih, keren gak? Dulu gue gitu. Iya parah. Tapi sepupuku alhamdulillah enggak sih. Dia masih bisa kompromi lah. Tapi seru sih kayaknya. Tapi jujur waktu itu sempat mau masuk pondok, bukan masuk ya, kayak coba seminggu gitu, tapi tidak bisa, nggak kuat. Karena yang pertama, pas tahu aturan setiap hari Senin harus menggunakan bahasa Arab, kalau enggak dihukum. Terus kayak aku bilang ke kakak sepupuku, ya udah aku nggak usah ngomong aja tiap hari Senin, kan kira online jadinya. Aduh. Iya sih, betul juga. Di pondok tuh kalau nggak kuat mental, gila sih. Berarti kakak pondok kan dulu pondok yang ini ya, yang kan pondok tuh ada yang khusus tahfiz sama nggak tahu aku pondok apa ya, nggak ngapal sih, tapi ya biasa aja. Terus ya belajar biasa doang, kayak, tapi masih belajar agama sih. iya tuh kan namanya juga pondok. Ya gimana sih konsepnya? Nggak, tapi kalau keluargaku semua yang di pondok, kakakku, abangku, kakak sepupu, sama adik sepupuku semua yang tahfiz. Terus aku mau dimasukin itu, wah, SMA aja aku begini, kabar pondok. Tapi aku mau nanya, menurut kakak, orang yang dulunya masuk pondok, dia usah ngejamin gak kalau orang itu kayak iya bakalan tetap soleh gitu, walaupun di pondoknya tuh dari SMP sampai SMA? Enggak, udah
100% enggak, bahkan tuh lebih bandel yang dari pondok biasanya ya, karena kaget gitu. Iya, aku sedih Kenapa? kalau misalnya cowok yang bandel wajar gak sih? Iya sih. Ya kan? Ini masa perempuan kan? Jadi aku kayak aku tidak bisa. Masa bandelnya tuh yang bandel bener-bener bandel gitu loh kak. Iya sih, bandelnya gimana emang? Ya gitu, melakukan sesuatu di luar agama juga tuh. Apa tuh? Orang kalau hamil di luar di dalam nikah nggak apa kan, Nggak apa-apa. nggak bakalan jadi gosip kan. Nggak apa-apa. Nah ya udah, Oh, ngerti lah. iyalah, kalau hamil di luar nikah tuh apa ya, gimana ya? Kalau udah terlanjur gitu, tapi gue ngerti hamil di luar nikah tuh emang dilarang dan sebagainya, tapi gue ngerti di posisi itu kita anak muda dan teman, bahkan tuh gue tuh pernah nginap bertiga di motel gitu, dan gua nggak tahu ternyata tengah malam waktu gua tidur ranjang nih, gua sama teman gua cowok sama pacarnya nih, gua nggak tahu pacarnya tuh ternyata hamil dan di tengah malamnya dia nguburin itu. Kan gua tolol kan, gua nggak tahu. Tapi kan itu hamilnya sama satu cowok kan, dia Iya. ngelakuin itu sama satu cowok kan. Iya. Nah ini enggak, bukan cuma sama satu cowok kak. Aku tahu karena aku sama dia tuh deket banget. Jadi aku tahu, maksudnya temen cowoknya dia tuh banyak banget. Terus dia tuh kayak gimana ya? Kalau yang aku lihat ya, dia tuh gampang baper sama cowok. Kayak tadi tuh awal kakak ngomong, ya istilahnya kakak mau ngebaperin aku lah. Nah kalau misalnya aku dia di posisi aku, dia pasti bakalan baper sama kakak gitu. Maksud aku kayak gampang banget baper, gampang banget, iya bahasa kasarnya gampangan lah, murahan. Tapi berarti sering maksudnya ditidurin sama teman cowoknya gitu. Iya. Ya wajar menurut gua ya, maksudnya kalau misal di luar agama ya, ya wajar-wajar aja sih kalau kita anak muda ya. Karena nafsunya anak muda tuh selalu mau, apalagi cowok ya terang-terangan banget. Mungkin kalau cewek mau juga tapi karena malunya lebih besar, jadi mungkin ya ini menurut gua ya dari pengalaman teman-teman gua juga yang gonta-ganti perempuan dan sebagainya ya. Tapi kalau dari segi agama janganlah, karena itu berat sih kalau bahasa agamanya. Iya, dan dia mau ngelakuin itu karena diiming-imingi uang 100.000. Itu bukannya kayak ngejual diri ya? Kak, ani-ani aja lebih mahal. Iya sih, iya. Yang di pinggir jalan aja tuh lebih mahal. Betul. Gak ada 100.000. Tapi emang teman kamu cantik? Bukan teman aku kak, kakak sepupu. Sepupu? Dan kalau aku bilang cantik banget, dia putih. Karena kan keluarga aku masih ada keturunan Chinese dan Arab, jadi mukanya dia tuh Arab, matanya tuh Chinese, matanya tuh sipit gitu.